Kita berusaha membangun masyarakat terbayang, imagined community, yaitu Indonesia yang maju, kreatif, dan berkelanjutan. Peradaban Nusantara yang kaya dan beragam merupakan alas pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa yang ditenun atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita terpanggil untuk meneguhkan moralitas dan tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan yang mendasar dalam semangat gotong royong. Kerapatan artinya kepekatan, kekentalan, soliditas. Istilah ini pertama kali digunakan dalam Kerapatan Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kerapatan adalah istilah lama yang ditafsirkan secara baru yang menemukan momentumnya pada saat pandemi COVID-19 ketika masyarakat diminta berjarak. Proses pembentukan negara bangsa Indonesia selama revolusi kemerdekaan 1945-1949 dari individu yang terpecah dan suku yang berpisah merapat menjadi satu, Indonesia. Apa wicaksana kita? Pertama, kita mentransformasi relawan Jokowi Amin menjadi wira bangsa Indonesia. Kedua, kita adalah gerakan politik kesadaran yang tidak akan pernah menjadi partai politik. Ketiga, kita adalah kalyana mitra, teman sejati bagi semua pihak untuk mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Kita dideklarasikan oleh 75 perwakilan relawan dari berbagai daerah dan profesi di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2020, bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Bagaimana struktur organisasi kita? Kita Kerapatan Indonesia Tanah Air dalam pengelolaan dan proses pengambilan keputusan serta susunan pengurus berpegang pada nilai dasar Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar ini hendaknya tercermin dalam struktur kepengurusan dengan memakai pemaknaan nomenklatur 17-8-1945. Karenanya, di kita ada 4 lembaga: Majelis Hikmah, Badan Kebijakan, Gugus Karsa Permusyawaratan, dan Dewan Perwakilan. Tanah air satu, toleran dan damai. 17 Majelis Hikmah kita. Taufik Rasen, Ketua Majelis Hikmah kita. Kiai Haji Abun Bun Yamin, Sekum Majelis Hikmah kita. Delapan Badan Kebijakan kita. Maman Imanul Haq, Ketua Umum kita. Ayat Zaki, Sekretaris Jenderal kita. Kamelia Panduwinata Lubis, Bendahara Umum kita. Danang Girindra Wardana, Kajian dan Strategi. Dewi Kurnia Salwa, SDM dan Training. Hanif Muhammad, Humas dan Jaringan.
Yongla Patria M, Hukum dan Advokasi. Tus Wahid, Media dan Literasi. 19 Gugus Karsa Permusyawaratan Kita. Ramram Mukhlis Ramdhani, Koordinator Gugus Karsa Permusyawaratan Kita. 45 Dewan Perwakilan. Nia Syarifudin, Koordinator Dewan Perwakilan Kita. Kemudian saya sampaikan juga yang terhormat Ketua Badan Kebijakan, ya, berikut jajarannya. Yang saya hormati juga Gugus Karsa Permusyawaratan Kita, berikut Dewan Perwakilan. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan ruang dan waktu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita semua, sehingga kita bisa bertawajuh, saling bertatap wajah dalam rangka satu acara yang luar biasa, ya, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dan ini adalah sekaligus sosialisasi haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, BPKH, dan Kerapatan Indonesia Tanah Air. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, izinkan saya, ya, Tus Wahid akan memandu acara ini, dan saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang saya hormati di sini, bahwa acara kita nanti setelah ada pembukaan ini akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada membacakan, ya, ayat suci Al-Quran, selanjutnya adalah sambutan dan penutup, dan di sini juga nanti ada acara salawat, ya, salawat penolak bala. Untuk itu, ya, untuk mengefisiensikan waktu, ya, maka mari di sini mohon, ya, hadirin berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu kebanggaan kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Mohon kepada Kak Wina untuk Dirijen Indonesia Raya, ya. Ya, Dirijen, ya, oke, ya. Terima kasih, ya. Ya, silahkan.
Hadirin sekalian, cara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Rizky Ferry ya. Kepada Mas Rizky dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marjin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu ya. Acara selanjutnya, salawat penolak bala li khamsatun yang akan dibawakan oleh paduan suara Sangkita. Kepada Sangkita dipersilahkan.
kepada sang kita. Terima kasih. Terima kasih kepada tim Sanggita yang telah membacakan selawat penolak bala. Kita berharap semoga bangsa Indonesia terbebas dari segala bala, bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa kerapatan Indonesia tanah air memiliki keunikan, kepengurusannya dibentuk dengan menggunakan pemaknaan nomenklatur 17, 8, 19, 45 ya.
17 Majelis Hikmah, 8 Badan Kebijakan, 19 Gugus Karsa Permusyawaratan, dan 45 Dewan Perwakilan. Mari acara selanjutnya kita simak sambutan dari Majelis Hikmah yang akan diwakili oleh Bapak Marbawi Akaton. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sidang Jumat yang berbahagia. Itu kalau lagi khutbah Jumat. Terima kasih Kang Maman, Kang Kiai Haji Maman selaku Ketua Badan Kebijakan, Pak Taufik Rahzen Ketua Majelis Hikmah. Saya diminta untuk mewakili Majelis Hikmah dan teman-teman Badan Kebijakan yang lain, Koordinator Sangga, dan juga kita Jawa Barat di sini dan kita dari beberapa wilayah yang lainnya. Saya terharu tadi dengar sholawatan itu. Bagi saya momen yang paling haru salah satunya adalah mauludan. Orang suka lupa, dikira Nabi itu jadi Nabi baru umur 40. Kalau begitu kita tidak sedang merayakan maulud Nabi kalau Nabinya baru umur 40. Kita sedang merayakan Muhammad bin Abdullah kalau begitu. Jadi sejak kapan beliau itu Nabi? Ya sejak lahirnya sudah Nabi. Tapi dari umur 1 sampai 40 nggak ngomong Nabi, tapi seluruh tindak tanduknya, sejak yatim, yatim piatu, berdagang, nikah, punya istri, punya anak, dan seterusnya adalah tindakan kenabian. Barulah umur 40 tahun beliau mengucap saya seorang nabi, sehingga ayat Quran itu disebut, dikatakan di Al-Quran itu disebut qaulu rasulin karim, gitulah kira-kira. Ayat Quran itu merupakan keluar dari mulut seorang rasul yang mulia. Kalau beliau tidak berucap, kita tidak tahu Allah, kita tidak tahu surga dan neraka, kita tidak tahu pada mahsyar dan seterusnya, kita tidak tahu. Di mana turunnya ayat itu adalah di mulut beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucap 23 tahun, tapi berperilaku 40 tahun. Jadi nabinya itu 63 tahun, persis yang sekarang kita rayakan mauludnya itu. Saya biasanya nun sewu nih Kang Kiai, maulud biasanya saya itu. Kalau maulid itu tanggal atau tempat begitu ya, kalau bahasa Arab begitu ya. Mungkin dulu orang-orang tua kita biasa pakai istilah maulud, yaitu mensyukuri kelahiran sang nabinya, orangnya, mauludnya. Yang dilahirkan itu adalah manusia nabinya. Dan disitulah kita merasa bahwa kita dekat sekali dengan Allah kalau kita dekat dengan nabi kita itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau betul-betul menyatakan diri cinta pada Allah, maka ikutilah aku ini, sang nabi ini. Saya kira itu pemaknaan saya pribadi gitu ya, tentang kenapa kita merayakan suatu kegiatan yang sangat penuh rahmat ini, bahagia ini. Dan kami dari Majelis Hikmah sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan tentu saja kegiatan-kegiatan sejenis ya di beberapa tempat yang lain dari komunitas agama yang lain juga akan kita rayakan serupa begitu, sebagai bentuk keragaman kita sebagai sebuah
bangsa Indonesia. Sekali lagi semoga kita dapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini maupun nanti di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan ini, dan semoga kita semua dimudahkan segala urusan kita sejak awal kegiatan ini nanti sampai berakhirnya esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marbawi, ya, Ketua Majelis dari ini, perwakilan dari Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air. Maka kita mari simak, ya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kiai Haji Maman Imanul Haq, ya, kepada beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalallahu litawdihil ahkam wa ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Pak Taufik Rahzen, Pak Marbawi, Aman Katong sebagai Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air beserta seluruh jajaran, serta Majelis Hikmah dari berbagai daerah, ada yang dari Medan, dari Banten, Jakarta, Yogyakarta, dan tentu di daerah-daerah Jawa Barat. Yang saya hormati seluruh pengurus Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air, ada Pak Sekjen, Bu Bendun, dan semua yang hadir. Hadirin wal hadirat sahadani Allah wa iyyakum. Maulid Nabi seperti yang dikatakan oleh Mas Marbawi barusan, sesungguhnya mengingatkan kita kepada sebuah peran kesejarahan. Saya sengaja ingin mengaitkan kehadiran Nabi Muhammad dengan satu kota yang begitu terkenal yang disebut dengan Ummul Qura, induk dari seluruh kota-kota di dunia ini, itu namanya Makkah. Al-Quran menyebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Sesungguhnya bangunan pertama yang pertama ada di dunia ini adalah sebuah bangunan berbentuk kubus disebut dengan Ka'bah. Itu yang menjadi kiblat seluruh umat Islam. Di sebuah tempat di Bakkata mubarakah, namanya Bakkah. Jadi dia Bakkah itu begitu bentuknya, persis kayak apa namanya, ketel, sehingga kalau di bumi ada Ka'bah, maka di atas itu ada Baitul Ma'mur. Jadi wajar kalau kita berdoa habis-habisan di sini mustajab, karena di atas ada ratusan ribu bahkan jutaan malaikat yang sama melakukan itu. Nah, inilah tempat pertama yang menjadi bangunan, dan itu didatangi oleh seluruh nabi. Berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul? Jumlah nabi itu ada 240.000 nabi, ada 313 rasul. Jadi kalau kita tahu apakah Konfusius itu nabi, jelas nabi. Apakah Siddhartha Gautama itu nabi? Dia nabi. Begitu banyak nabi, bahkan Nabi Muhammad mengatakan anna awwalul anbiya fil khalqi wa akhirum fil ba'si. Aku ini, kata Muhammad, adalah orang yang diciptakan oleh Allah, nabi pertama yang diciptakan Allah, tapi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam, Adam itu adalah manusia spesies Homo sapien yang dikatakan oleh Noah Harari sebagai satu spesies yang akhirnya bertahan lama setelah banyak homo-homo yang lain yang tidak bisa bertahan lama. Makanya wajar ketika Allah akan menciptakan Adam, malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan kembali spesies yang terus-menerus bertempur, berperang, dan akhirnya punah? Padahal kami terus memujimu, kami mensucikanmu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu
Makanya Adam wa'allama Adam al-asma. Adam itu diberikan kemampuan mengetahui al-asma. Dia tidak hanya tahu pisang, tetapi dia tahu bahwa pisang itu bisa diolah menjadi berbagai hal. Goreng pisang, selai pisang, dan lain sebagainya. Nah, kata Noah Harari, apa yang membuat Homo sapien dari Adam sampai sekarang kita bertahan? Pertama adalah karena imaji, punya cita-cita, punya ambisi, punya mimpi. Mimpi ini yang dimiliki oleh seluruh para nabi untuk melakukan transformasi, perubahan di mana-mana. Dan siapapun yang tidak punya mimpi, dia sudah mati sebelum dia dikuburkan di bumi. Siapapun yang tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, maka dia akan hilang. Imaji ini yang terus didambakan termasuk oleh Nabi Muhammad. Betul kata Pak Marbawi tadi, sesungguhnya ketika beliau lahir dan mulai kecil, dia sudah berpikir. Makanya Nabi Muhammad tahu persis pertarungan antara Persia dan Bizantium. Dia tahu persis bagaimana filosof dan lain sebagainya. Maka ada kata-kata filosof, Hermes misalnya, Hermes itu gurunya Plato, yang dikutip oleh Nabi Muhammad dengan kalimat i'rif nafsak ta'rif rabbak. Kata Hermes, ketahui dirimu, maka engkau akan mengetahui Tuhanmu. Nabi Muhammad menyebutkannya dengan bahasa berita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hari ini banyak orang yang mengajak kita untuk mengenal Tuhan, tapi gagal untuk mengenal dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang terus mengajak kita berdoa agar mengenal Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah penjaga pembela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela, agama tidak perlu dijaga. Cukup kita memahami diri kita, maka kita akan memahami apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Umar sebelum meninggal dibisiki oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Umar, cepat tunjuk siapa penggantimu. Kalau engkau yang adil dan berani mati, siapa yang akan menjaga Islam ini? Islam ini akan hancur dengan kepergianmu." Umar tersenyum. "Tenang aja, agama ini milik Allah. Jangankan aku yang mati, Nabi Muhammad mati aja agama ini makin berkembang kok." Jadi kalau ada orang yang serius banget ingin membela agama ini dengan teriak-teriak, menghujat orang lain, menjelek-jelekan orang lain, dia lupa bahwa agama ini udah dijaga sang pemiliknya, yaitu Tuhan. Yang kedua, kata Noah Harari, Homo sapien ini bertahan karena dia punya kemampuan berkomunikasi, makanya disebut Nabiyun. Nabi itu pembawa kabar. Kemampuan berkomunikasi kita hari ini terus menguat dengan adanya medsos. Maka seluruh nabi membuat prinsip-prinsip bermedsos dari awal. Sidik, tablik, fatonah. Ada kecerdasan di dalamnya, ada amanah di dalamnya. Ada kemampuan untuk menyampaikan sesuai dengan data dan fakta. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan seluruh nabi. Yang ketiga adalah dia mampu berkompetisi. Jadi kenapa Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seluruh nabi bisa berkompetisi, bisa eksis? Karena mereka berkompetisi dengan sehat. Dan yang dihadapi oleh para nabi kompetisi itu rata-rata justru dengan orang-orang terdekat. Maka muncullah apa yang disebut dengan ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berhadapan bukan dengan orang lain tapi dengan anak dan istrinya. Gara-garanya apa? Dulu Nabi Nuh itu namanya Abdul Ghaffar. Suatu saat ketika dia sedang duduk, lewatlah seekor anjing. Anjing itu sangat kurus, kakinya pincang, matanya satu nggak ngelihat, dia kotor. Tiba-tiba Nabi Abdul Ghaffar itu mengatakan, celaka banget ya, rugi banget gua anjing. Udah kurus, pincang, buta. Kata orang Sunda, hirup pisan. Tiba-tiba fawaqafal qalbu, anjing itu berhenti dan menatap tajam kepada Abdul Ghaffar dan mengatakan, "Ya Abdul Ghaffar, anta nabiyyun karimun wa ana kalbun hakirun, fadhkurillahi alladhi khalaqaka wa iyya." Hei Abdul Ghaffar, engkau nabi yang mulia, pembawa risalah Tuhan yang suci. Aku hanya seekor anjing yang hina. Tapi ingat, yang menciptakanmu dan menciptakanku sama, yaitu Allah. Maka ingat, saat engkau menghinaku, berarti engkau menghina yang menciptakanmu, yaitu Allah.
Abdul Ghaffar dikritik anjing langsung tobat. Makanya aneh kalau ada penguasa tidak berani untuk dikritik. Akhirnya Nabi Abdul Ghaffar itu sujud, dan sujud dia itu 40 hari 40 malam. Saya nggak tahu apakah Pak Zaki sanggup bersujud 40 hari 40 malam. Kita kadang-kadang kalau bersujud terlalu lama, imam makmum di belakang langsung bangkit duluan sambil tengok tengok. Kok durung, sujud lagi. Udah kesel dia, kecenggak ada apanya. Belum tahu, belum sujud lagi. Ternyata imamnya ketiduran. 40 detik. Abdul Ghaffar nangis dan tangisannya terdengar ke langit dan disebut Nuh. Nahaya Nuhu itu artinya merintih. Sumyan Nuh lekas sorti bukai. Dia namai Nuh karena dia banyak menangisnya. Dan Nuh diampuni dosanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tetapi dosa selalu membawa efek ke depannya. Jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan birokrat yang koruptif, hari ini kita berhadapan dengan masyarakat yang malas untuk membaca dan tidak menggunakan kesempatan literasi, ini ada dosa Orde Baru yang sudah lama dan sekarang akibatnya. Jadi kalau ditanya hari ini kenapa masih ada orang yang terus nyinyir di saat ada orang yang bekerja keras, ini memang sudah dosa yang begitu lama. Seperti itu. Akhirnya Nabi Nuh diuji bukan oleh orang lain, tapi diuji oleh anaknya dan juga oleh istrinya. Quran menyebutkannya ketika Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit, yang pertama mengencingi perahu itu adalah anaknya. Ketika dia mengajak istrinya, istrinya mengatakan, jangan percaya suamiku, suamiku itu orang yang tidak waras, orang hebat, dipuji di mana-mana. Kadang-kadang dia justru jatuh ketika pulang ke rumah. Istrinya tidak pernah membuat dia bahagia dan anak-anaknya menghancurkan kepribadiannya. Tetapi pemimpin dicaci maki, dihina, dia pulang ke rumah dan istrinya menyambut dengan bahagia dan anak-anaknya menjadi anak soleh, dia akan kuat. Seperti itu. Nah, jiwa kompetitif ini, petarung, itu dilakukan oleh seluruh nabi. Maka Nabi mengusung hanya satu kata, yaitu tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka siapapun yang mempertuhankan jabatan, pangkat, partai, keturunan, benda, bintang-bintang, bahkan hawa nafsu, dia menjadi musuh agama, dan itu agama apapun. Makanya ketika Nabi Adam lalu lahir, terus sampai ketemu Ibrahim alaihissalam, Ibrahim itu yang menjadi sandaran bahwa ternyata Muhammad bin Abdullah itu putra Ismail, Ismail putra Ibrahim. Ibrahim terkenal menjadi bapa dari 3 agama besar. Ibrahim menjadi bapa dari agama Yahudi. Ibrahim pun menjadi bapa bagi agama Nasrani. Ibrahim pun menjadi bapa jadi Islam. Itu yang disebut bahwa hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Makanya dulu 8 tahun saya dampingi Gus Dur. Paling nikmat itu kata Gus Dur, kalau kita lihat persaingan antar agama itu akan tidak ada kalau semua memahami bahwa akar kita sama. Ada seorang kiai dengan seorang pendeta naik bis yang sama. Sang kiai ketika bis itu mau jalan, dia berdoa habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kata pendeta, mohon maaf Pak Kiai, ini bukan bismillah, ini bismalam. Dan Kiai tidak marah, senyum, mereka ngobrol aja. Akhirnya ketika tiba-tiba hujan dan terdengar duar, sang pendeta refleks menyebutkan haleluya. Kata Kiai, mohon maaf, itu bukan haleluya tapi halilintar. Betapa indahnya kalau kita walaupun berbeda agama, berbeda budaya, tapi konsep kita adalah, kata Quran, lita'arafu, saling mengenal, saling memahami, saling mengarifi. Bukankah Muhammad percaya diri ketika disebut Nabi, ditunjukkan justru oleh seorang pendeta bernama Abu Khairah? Bukankah dia begitu percaya bahwa dia adalah Nabi terakhir yang menunjukkan adalah pamannya, Khadijah, seorang pendeta? Makanya sampai sekarang aneh kalau ada orang merasa paling Islam, tapi nilai keislamannya tidak terpancar dalam dirinya. Seorang merasa paling Kristen, tapi dia tidak pernah menyapa. Seolah-olah kekristenan hanya ada di gereja, tapi gagal untuk menyapa anak-anak yatim dan fakir miskin di
gembala-gembala yang lebih luas. Inilah yang menjadi apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Makanya di Ka'bah itu, kalau ini Ka'bah bentuknya seperti ini, maka depannya itu ada pintu Ka'bah, di sebelah sininya ada bekas telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika ada orang yang mempertanyakan, benar nggak ya Muhammad ini Nabi, padahal dia jauh dari Palestina, Nabi Muhammad mengatakan, saya Nabi karena saya turunan Ismail dan Ibrahim. Apa cirinya? Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Penanda inilah yang penting. Kenapa kerapatan Indonesia tanah air ini lahir? Kita ingin menandai sebuah negara, sebuah bangsa bernama Indonesia. Kita bikin penanda yang kuat, karena sungguhnya man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu tazkirah. Siapa yang tidak punya tanah air, dia tidak punya sejarah. Kalau orang sudah dihilangkan sejarahnya, maka dia akan kehilangan jati dirinya. Lihat bagaimana suku Kurdi. Suku Kurdi 85 juta seluruh dunia. Tapi Kurdi diusir di Turki. Kurdi dicurigai menyusun kekuatan di Irak. Kurdi pun menjadi musuh di mana-mana. Pada Kurdi melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima pertama dalam Islam yang mengadakan Maulid Nabi untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang Islam bahwa dulu Muhammad bisa melakukan transformasi bukan hanya dengan doa, wirid dan zikir, tapi dengan kerja keras, dengan kemampuan berdiplomasi. Dan Muhammad adalah orang yang begitu jeli untuk mengajak semua kalangan membantunya melakukan transformasi. Dia butuh Abu Bakar yang sangat penyayang, yang sangat setia. Ketika Abu Bakar diajaknya hijrah, lalu bersembunyi di sebuah gua namanya Gua Thur, kaki mereka berdua kelihatan dari bibir gua. Abu Bakar ada, Nabi Muhammad ada di pangkuannya Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menangis, air matanya kena kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang buat kau menangis? Engkau takut? La takhaf, innallaha ma'ana." Jangan takut, Tuhan bersama kita. Dalam bahasa Kristennya Immanuel, Tuhan bersama kita. Bahasa Arabnya Imanul Haq. Wah, Pak, Abu Bakar nggak jawab. Cuma ketika musuh udah pergi, Abu Bakar liatin bahwa ternyata kakinya dipacuk ular. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak bilang bahwa engkau digigit ular? Dia bilang, kalau aku berteriak maka musuh tahu kita bersembunyi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi karena kamu punya cinta kepada Allah dan aku, maka bisa itu tidak mematikanmu. Cinta yang membuat kita tidak pernah mati. Cinta yang membuat kita kadang-kadang tidak pernah punya rasa capek. Dalam keadaan cinta yang membara, kadang-kadang cemburu membuat kita pergi jauh ke tempat kelahiran kita dan menangis di pangkuan ibu kita. Bayangkan Bapak. Tapi Rasulullah butuh juga preman. Maka dia ajaklah Umar bin Khattab, seorang preman Arab yang kemana-mana bawa pedang dan selalu bilang, mana Muhammad, aku akan bunuh. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, jayakan Islam dengan salah satu Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Maka Rasulullah bisa mendekati Umar dengan cara-cara yang sangat bagus. Dan Islam salah satunya adalah penuh kasih, penuh sayang. Lihatlah film si Zad Yahudi, bagaimana dia tertarik masuk Islam, bukan karena dakwah-dakwah kebencian, bukan karena jubah-jubah yang menjulur ke tanah, bukan karena janggut-janggut yang panjang, tapi karena puluhan tahun Zad mendapatkan sepotong coklat dari Ibrahim, tetangganya yang seorang muslim. Seperti itu. Makanya jangan heran kalau kiai-kiai kampung itu asik. Ada preman yang nggak pernah sholat, nggak pernah apa, tiba-tiba mati. Semua orang nggak ada yang mau nyelatin kecuali kiai itu. Kata kiai itu, biar saya mandikan. Kata tangganya, jangan, Pak Kiai, dia itu jeger, preman, nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat baik, ngerusak. Biar saya memandikannya. Kenapa? Kalau bukan kita yang beragama memandikan dia, jangan-jangan nanti teman-temannya yang jeger preman yang memandikan. Bukan dengan air tapi dengan arak. Mungkin dia tidak dikafani dengan kain kafan, tapi mungkin dengan daun pisang. Kalau malaikat bertanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Preman akan jawab, mohon maaf, saya bukan mayit tapi lontong. Maka siapa yang disalahkan?
Lalu si kiai itu menyolatkan sang mayit itu. Tidak ada yang mau menyolatkan. Kata, solatkan semuanya. Akhirnya semua ikut gara-gara kiai itu. Lalu kiai Ishad namanya. Kata kiai, mari kita saksikan bahwa mayit ini mayit baik. Nggak ada yang jawab. Sekali lagi, mayit ini mayit baik. Nggak ada yang jawab juga. Kata kiai, kalau nggak jawab saya doakan matinya seperti preman ini. Baru jawab. Mayit ini mayit baik. Tiba-tiba ada yang tanya, kiai mayit baik sebelah mananya? Iya, dia baik matinya daripada hidupnya. Tapi lihat hasil dari cara dia mendekati preman itu. Akhirnya tetangganya, orang tuanya, saudaranya tertarik untuk memahami apa itu agama. Itulah yang menarik dari Maulid Nabi. Kita berkali-kali mengaku mencintai Nabi, tapi kita semakin jauh dari perilaku Nabi. Kita baca sholawat, tapi kita masih sering untuk melaknat. Kita terus menerus untuk mengerahkan orang mengikuti Rasulullah, tapi Rasul yang mana yang diikuti oleh kita? Semua Rasul mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan ini yang sangat penting dilakukan oleh kita. Maulid Nabi sengaja kita lakukan malam ini, karena sungguhnya Muhammad lahir bukan untuk Muslim saja, tetapi seluruh umat, baik dia Kristiani, kelompok-kelompok Yahudi sekalipun, kelompok-kelompok Buddha, Hindu, Zoroaster, dan lain sebagainya, akan memahami bahwa cinta kasih, bahwa cinta adalah prinsip dari nilai-nilai agama itu. Kita bersyukur malam ini kita bisa berkumpul sekaligus ramah tamah. Ada sahabat saya Pak Hendi dari Banten, ada sahabat saya Mas Kuat dari Jogja, ada Pak R.E. Nainggolan. Pak R.E. turun nggak? Dari Medan, jauh-jauh. Pak Taufik Rezen besok akan pidato kebudayaan. Kita pun akan menyaksikan begitu hebatnya. Kita ini ada sahabat saya, Pak Dr. Yus, yang begitu cintanya kepada musik, dan musik itu membuat bagian dari beliau berdakwah. Saya ingin mengajak dulu Pak Yus, bentar Pak Yus, ke depan. Saya ingin bandingkan bagaimana saya sholawatan dengan Pak Yus sholawatan, gitu aja. Saya dikritik, bukan dikritik sih, Kang Maman tuh sholawatannya bagus, tapi nilai estetika Sundanya tuh kehilangan. Kalau saya kan sholawatnya yang kayak tadi Pak, kayak tadi Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau dengan lagam Sunda kumaha? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bayangkan aja, kita mendengar azan aja, azan atau takbiran, merasa bahwa yang hari ini kita dengar itu Islam banget. Padahal itu bukan sekedar Islam, itu Arabik sentris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita dengerin orang Sunda takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keren Bapak. Bayangkan. Makanya besok kita akan melihat pertunjukan tari topeng, tidak dengan gamelan tapi diiringi sholawat. Besok kita akan melihat bagaimana puisi yang ditulis Muhammad Yamin di Bandung. Besok kita akan melihat bagaimana tarian yang akan menjadi deklarasi dari pesantren Melodia Indonesia yang disebut oleh Pak Taufik Rezen sebagai bukan university
Tapi apa Mas tadi? Multiversitas. Seperti itu. Saya akan panggil dulu Bu Camelia Pandueta Lubis. Bu, silakan ke depan. Kita akan adukan. Bapak senang di sini, Pak. Silakan. Silakan. Jadi lihat betapa sholawat dilakukan dengan lagu India. Itu menarik. Silakan, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Supaya ini Pak, supaya lihat aja betapa menariknya. Jadi ada lagu, minta mic. Halo, minta mic. Ada satu lagu, lagunya itu apa? Lagu apa namanya? Lagu Indianya itu? Terus maksudnya gue India? Iya, lagu India dulu. Nanti akan dimasukkan ke lagu sholawat. हाँ गरीब बदल रही है रूप जिंदगी चाहो है कभी कभी है रूप जिंदगी हाँ पाया जीवन जियो जो है समा कल हो ना हो. Oke, sekarang kita masukin sholawatnya ya. Fi hubbi sayyidina Muhammad nuril wabil huda mutamam Ya Rabbi sholli ala Muhammad Sayyidil Anbiya wa Mursalin. Nah, bayangin indahnya Bapak. Oke? Nah, seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Camelia dan Pak Yus. Pak Yus ini saya mohon izin, Pak Taufik Razen nanti akan menjadi Direktur Program Pesantren Melodia Indonesia yang akan didirikan di Deli Serdang, di tempatnya Bu Kamel, di Cianjur, tempatnya Pak Yus. Kita dapat 3 hektar juga di Subang, di Majalengka, di Palu, Yogyakarta juga, Bapak. Dan begitu banyak tempat. Pak Hendi ini tanahnya banyak juga. Jadi kalau mau wakaf pesantren silakan Pak. Nah, seperti itu. Kita akan terus menggali seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan dengar bagaimana Pak Taufik Razen melihat Maulid Nabi ini. Oh, besok Pak. Bapak kelihatannya serius banget tuh Pak. Oke. Nah, kita akan akhiri ini. Nanti kita akan kehadiran Bang Boni. Setelah doa, Bang Boni udah datang? Bapak, kita akan datang di acara Munas besok dari mulai jam 9, tapi mohon agak pagi karena harus rapid test. Setelah itu, kita akan masuk di sana dengan 3 sesi sekaligus. Sesi pembukaan, lalu masuk pleno. Setelah itu kita akan jalan kaki 3:30 sampai jam 4:30 di Jalan Asia Afrika. Jalan itu akan ditutup untuk menghormati Bapak Ibu sekalian. Ditutup Bapak, kita akan dari titik 0 Bandung, kita akan berjalan nanti terakhir di Majestic. Nah, di sana semua tolong pakaian besok adalah putih dan pakai celana yang saya pakai jeans lumayan pendek. Atau Bapak pakai putih seperti itu. Nah, kalau bisa pakai kopea atau nggak pakai kopea, pakai ikat warna yang betul-betul sesuai daerahnya. Nah, nanti namanya historical walking at Asia Africa Street itu sangat menarik. Di sana langsung kita akan jalan-jalan seluruh Bandung. Bapak, malamnya kita akan memperlihatkan kembali pertunjukan, salah satunya di 100 tahun Majestic ada pertunjukan Lutung Kasarung. Itu adalah film pertama. Lalu ada pertunjukan yang sangat menarik. Besok paginya kalau Bapak yang masih nginep di sini, kita akan jalan-jalan mengelilingi Bandung memakai sepeda. Jadi momen-momen penting di Bandung ini akan membuat kita semakin mencintai Indonesia. Setuju? Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Boni, nanti ada doa dulu. Kita baca sholawat sekali lagi. Baca sholawat sekali lagi. Dan sholawat ini Pak Yus sudah setuju. Nanti akan diaresmen oleh beliau di kata-katanya dan lain sebagainya. Oh Pak, angkat
5 jari 5 tangan itu ketika saya menyebutkan Muhammad. Fi hubbi sayyidina nurul li badril huda. Kan sayanya nggak ngacu. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wuzdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa Mali habibun siwa Muhammad khairul rasulin nabil mukarram. Mali habibun siwa Muhammad khairul rasulin nabil mukarram. Sawqul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Sayang, Engkau telah melimpahkan kasih sayang kepada yang hadir di tempat ini. Kasih sayang yang mendorong semuanya untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menguatkan tali persaudaraan. Engkau pun telah mengutus para nabi. Engkau utus Musa alaihissalam, sehingga keberanian untuk melawan tirani, keberanian untuk melawan kepongaan dan kesombongan, serta orang-orang yang bangga dengan harta kekayaan, tetapi melupakan nurani, bisa diatasi. Engkau pun mengutus Isa, seorang manusia suci, untuk terus menyebarkan kasih sayang. Isa Al-Masih menjadi tuntunan bagaimana cinta kasih harus terus ditebarkan di muka bumi ini. Engkau pun utus Muhammad Rasulullah, seorang yang telah mengajarkan tentang pentingnya terus mencintai anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda tua, karena sungguhnya doa-doa ini menjadi kekuatan kalau mereka ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, kami merindukan sosok Muhammad dalam kehidupan kami. Kami merindukan sosok Isa Al-Masih. Kami pun merindukan sosok Musa, sosok para nabi-nabi yang lain hadir di muka bumi ini. Maka hadirkan roh para pahlawan di dalam hati kami. Di Bandung ini, Soekarno dulu bertemu para tokoh-tokoh Asia Afrika untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita harus mandiri, berdaulat. Tidak ada kami, tidak ada kamu, tidak ada kami imperialis, tidak ada kami komunis, yang ada adalah kita, warga dunia yang mencintai perdamaian. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan besok semuanya sehat, rapidnya semuanya betul-betul tidak ada yang reaktif. Nanti Dr. Wendy yang akan memimpin kita untuk rapid. Tolong Dr. Wendy banyaklah tersenyum kepada Pak Sekjen, karena sungguhnya senyum kedua orang ini akan membuat Munas ini berjalan lancar. Terima kasih. Pak Boni, silakan langsung aja. Terima kasih nih Mas Hanif, Kang Boni. Ini orang-orang di balik kesuksesan acara ini. Kang Boni, bagaimana besok kita jalan-jalan? Bapak mic-nya supaya agak beda dengan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku di sini. Baik. Pak Kiai izin, Pak Sekjen dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Benar apa yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, bahwa Bandung adalah sebuah kota yang penuh dengan cerita dan sejarah. Jadi besok kita akan siapkan sebuah historical walk dari Preanger menuju sebuah gedung yang memiliki sejarah juga.
Nah, Preanger sendiri ini berdiri tahun 1987, Bapak. Sudah seabad lebih bangunan ini berdiri. Dan kita sekarang sedang merasakan suasananya. Nah, besok kita akan berjalan memulai dari kilometer 0, di mana 1810, tepatnya tanggal 25, seorang Denles memerintah Bapak Wiranata Kusuma untuk membangun sebuah daerah menjadi sebuah daerah yang penuh dengan peradaban. Kita mulai dari kilometer 0. Di situ tonggak sejarah Kota Bandung dimulai. Bapak Wiranata Kusuma kemudian menjalankan perintah itu dan kemudian menjadilah sebuah perkembangan sebuah daerah. Nanti dari kilometer 0 kita akan berjalan 200 meter, 100 meter kurang lebih ke arah barat. Kita akan bertemu dengan jalan yang sangat populer, yaitu Jalan Braga, Pak. Mana ada yang tidak kenal dengan Jalan Braga ya? Faris Van Java hidup dari Jalan Braga. Karena di Jalan Braga itu ada gedung namanya The Vries. Itu tepat menghadap utara, Pak. Tepat setelah Jalan Braga itu mentok itu ada The Vries, menghadap utara. Dan di ujungnya ada gedung Pemkot. Dulu itu sebuah gudang. Gedung Pok-Pok namanya, Pak-Pak. Di situ diantarlah sebuah pertanian, hasil tani dari warga Jawa Barat dikirim ke The Vries, karena The Vries lah tempat orang bertransaksi atau membeli sayur-sayuran dan segala macam. Nanti kita akan bercerita besok dari mulai kilometer 0 sampai ke awal Jalan Braga. Karena di Jalan Braga itulah kilometer 0 dimulai dari Gedung Merdeka dan kita akan menikmati pertunjukan di Gedung The Majestic. Di mana The Majestic merupakan simbol sebuah peradaban yang lebih modern, karena waktu itu Hindia Belanda ingin ada ruang-ruang pertunjukan, ruang-ruang kreatif. Di 1920 maka diperintahkanlah membuat sebuah bangunan pertunjukan dan dimulailah dibangunnya sebuah The Majestic dan akhirnya diresmikan 1925. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, kita akan menuju seabad The Majestic. Karena di tahun 1926, tepatnya 31 Desember, diputar pertama film karya anak bangsa mungkin, karena memang dibuat di Bandung dengan judul Lutung Kasarung. Sebuah cerita yang fenomenal juga dan sangat memberi inspirasi pada saat kondisi sekarang ini, Pak Kiai. Karena di cerita Lutung Kasarung itu kan seorang Sang Hyang Gurumida turun ke bumi untuk bertemu Purbasari yang sedang menderita sakit. Seperti sekarang saat ini kita menderita sakit oleh pandemi, gitu. Dan seorang Sang Hyang Gurumida itu menjelma seekor lutung dengan buruk rupa dan menyemangati Purbasari untuk membuat perubahan, sehingga nanti ada transformasi menjadi seorang yang baru. Itulah yang akan kita message di Lutung Kasarung itu. Jadi besok setelah acara musyawarah kita akan bawa Bapak Ibu untuk berjalan historical walk, di mana tadi saya berkisah di mana Bandung dimulai. Kemudian akan bercerita tentang sebuah karya budaya, yaitu sebuah dongeng Lutung Kasarung yang akan kita persembahkan dan tentunya diisi oleh kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Kurang lebih seperti itu Pak Kiai yang akan kita tampilkan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Boni. Tepuk tangan untuk Kang Boni, Kang Hanif dan kawan-kawan di Bandung ini. Kita bahagia karena di Bandung memang acaranya sangat terus berkaitan. Pak Taufik Rajen mengatakan bahwa hari ini kita melihat bagaimana pemerintah DPR melakukan apa yang disebut dengan shadow boxing. Mereka bertinju dengan bayangannya sendiri dan kita ketemu juga soal pandemi. Karena pertama di sini ada Dr. Pasteur juga yang menjadi Jalan Pasteur. Banyak sejarah yang berkaitan di sini dan di tempat ini ada deklarasi Wirajiwa. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ditutup oleh Pantus, saya tentu minta beberapa orang untuk lalu mengenalkan diri dan lain sebagainya, terserah dari mana saja, karena besok yang bicara mungkin hanya perwakilan juru bicaranya, termasuk juga para menteri kita, Gugus Karsa. Jadi saya persilakan, Pak ini bisa memulai. Dari mana Bapak? Ini Pak, mic-nya Pak. Ini sahabat saya, Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh ya. Biar kelihatan Pak ya. Ganteng. Terima kasih. Saya Handi Jatna dari Banten. Saya sahabat Pak Kiai. Yang saya banggakan tentunya
kita terus semangat supaya kita ini suatu saat menjadi kita yang Indonesia dan besar. Dan saya di sini mewakili teman-teman Banten, tentunya ada Pak Gede Raka sebagai Sekjen di Dewan Kebijakan, dan dari Guru Syasa Pak Ruslani, dan mohon maaf Pak Kiai Matin berhalangan karena ada juga kegiatan yang sama. Dan salam semuanya untuk Pak Kiai dan teman-teman semua, semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Banten. Ada perwakilan Medan? Medan? Oh nggak keluar mungkin, besok pagi harus ini. Jogja, silakan. Setelah ini Bogor ya. Cek, selamat malam, salam Pancasila. Sila. Yang saya hormati Pak Kiai, Kang Maman, Pak Sekjen, Pak Zaki, dan teman-teman kita Indonesia dari Jawa Barat dan seluruh daerah lainnya. Perkenalkan, saya Antonius Kuat dari Kita Jogja. Kita membawa 3 orang, Mbak Atati dari Tugu Sukarsa dan Mbak Naomi dari Majelis Hikmah. Mungkin itu, terima kasih. Selamat. Tepuk tangan Jogja. Silakan Bogor. Bapak di sebelah sana ada makanan, jadi silahkan untuk sambil mencicipi makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pancasila. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, saya Bagus Haryanto, saya membawa 3 orang teman. Ada kawan saya, ada Daeng Ali. Beliau sebenarnya jauh dari Makassar, saya bawa ke Bogor. Tepuk tangan buat Daeng Ali. Kemudian ada rekan saya juga, ini advokat, seorang wanita, ya. Ini adalah Mbak Ruri. Selamat malam Mbak Ruri. Terima kasih Mbak Ruri. Ya, terima kasih Kang Maman dan juga semua yang ada di sini, dan juga kawan saya Kang Hanif, ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa bersatu. Tidak ada kami, tidak ada kalian, yang ada hanya satu. Kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Dari mana? Silakan. Ada? Bandung, Cicahem, Kalapa. Oke, Bapak, sebelum mengakhiri ini kita akan baca sholawat tadi. Liriknya saya tulis, lirik Li Hom Satun itu. Saya mendapatkan begitu banyak apresiasi ketika baca sholawat itu, dan undangan di beberapa tempat di luar negeri dengan bahasa yang terus diolah seperti itu. Ini yang dibaca oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk tolak bala, dan termaktub di 2 thariqah besar. Pertama dalam Majmu'atul Aurad Asyadiliyah, dan juga Majmu'atul Ahzab wal Aurad Naqsabandiyah. Jadi 2 thariqah besar itu mencantumkan Li Hom Satun ini sebagai sebagai sholawat tolak bala. Nah, ini yang menarik. Kita baca ya. Li Hom Satun udfi biha haral waba ilhatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Saat terjadi bencana, kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Sarang. Li khamsatun udfi biha haral waba ilhatima
Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al-Mustafa Nabi kita Muhammad kekasih mulia. Al-Murtada singa Allah, Ali samudranya hikmah, Hasan Hussein cucu Rasul, figur soleh dan berani. Fatimah Zahra putri Nabi, bidadari surgawi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah, ini dibaca Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, diijazahkan ke Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman. Sudirman ketika itu dikejar-kejar oleh Belanda, dia pakai kopiah, pakai baju sederhana, dia baca itu, tiba-tiba Belanda nggak percaya. Itu seorang panglima besar. Akhirnya Belanda menyatakan bibarokati lihom satun. Nah, Mas Eko satu lagi nih kenalan, ini dari Jakarta, silakan Mas Eko. Ini ketua Jakarta. Hah? Nggak, apakah itu kopiahnya kopiah si Pitung atau apa, ini kan harus jelas juga. Silakan Pak, jelaskan. Apakah si Pitung atau PDI, saya nggak tahu. Ini mic-nya Pak. Serius. Beliau baru pulang dari Wonosobo, keliling-keliling ke tanah dataran tinggi Dieng. Silakan Pak, berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langsung suruh nyampe. Bapak bisa perutnya agak mundur? Terima kasih Kiai. Mohon maaf telat hadir. Biasalah di jalan macet dan kebetulan baru tadi pagi sampai Jakarta. Kemarin betul habis keliling-keliling ke Wonosobo, kebetulan dapat tugas untuk bantu pembiayaan koperasi Kiai ke beberapa daerah. Rencana juga kita mau bentuk koperasi kita. Jadi saya sudah buat konsepnya tentang koperasi. Nanti bisa disampaikan juga oleh tim saya di Jakarta. Seharusnya itu perkenalan, nama saya Eko belum saya kenalin, ketua kita Jakarta. Ada Kang Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ini, tapi mungkin ada audiens yang mau bertanya, dan saya minta panitia Ari untuk membagikan kaos kepada selain peserta kongres besok. Berapa orang yang hadir di sini? Silakan yang mau ngocengin tangan. Boleh bertanya, boleh apa aja. Boleh minta kaos juga. Kaos aja? Oke, berapa orang Ibu? Nanti Ari akan menyiapkan. Alhamdulillah. Ari siapkan? Di luar ini ya, karena kalau peserta Munas besok akan membawa dikasih goodie bag, isinya adalah bahan-bahan setebal 75 lembar. Yang itu kalau dibaca menjadi 9 program dari kita. Ada Wira Bangsa, ada Kalina Mitra, ada Wira Jiwa, ada juga Gardu Garuda, Festival Gagasan Indonesia, Pesantren Melodia. Bapak sebagai sekjen apa lagi? Hah? Bajarti,
Oke, ada koperasi yang ditawarkan Mas Eko. Di kita ada yang namanya Kamula Koperasi Kreatif. Jadi koperasi dalam bahasa kita itu akan ada yang namanya data, dana, daya, dan dasa. Kayak gitu, koperasi ini akan dibikin seluruh Indonesia dan akan punya perbedaan yang mencolok dengan koperasi yang ada. Kita udah ngomong seperti itu dengan Menteri Koperasi, Kang Teten. Dan satu hal yang ingin saya katakan di akhir penghujung Ramah Tamah dan Maulid ini, alhamdulillah Habib Lutfi bin Yahya, Watimpres, datang ke rumah saya dan mengatakan Presiden mengucapkan terima kasih karena ada kita yang menyeimbang narasi di tengah hoax dan begitu banyak orang-orang yang mencaci maki. Kita muncul dengan ide dan gagasan besar soal Indonesia serta optimisme. Di tengah orang hari ini ketakutan dengan pandemi ini, kita muncul membuat acara besar dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Presiden akhirnya mengundang beberapa perwakilan, saya mantan direktur relawan, dan akhirnya Presiden mengatakan, saya butuh banyak orang yang terus menyuarakan optimisme Indonesia. Nah, dua momen itu yang membuat kita semakin yakin. Di tengah ada orang yang mencoba bertanya apakah kita ini adalah reaksi dari aksi kami, jawabnya tidak. Kenapa? Ketika kami sudah terkapar, 4 orang ditangkap di Bandung, 9 orang di Jakarta dan 2 di Medan, kita nggak ada urusannya dengan penangkapan itu. Karena kita adalah Indonesia yang akan terus melaju, berpacu, dan yakin Indonesia akan menjadi negara maju di dunia. Nah, siapa yang membuat kita maju? Spirit para nabi seperti Nabi Muhammad menjadi kekuatan bahwa agama adalah energi untuk transformasi dan perdamaian. Selamat beramah tamah dan beristirahat. Ketemu besok pada jam 9 tepat, tapi usahakan agak cepat karena rapid akan mulai jam 7. Rapid akan mulai jam 7. Seperti itu di tempat ini. Ya, Dr. Wendy, jangan lupa tersenyum Dr. Wendy untuk sekjen. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Antus. Terima kasih. Ini merupakan acara yang luar biasa ya. Dan rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama ya di malam yang sangat berbahagia ini. Dan semoga spirit dari peringatan acara ini ya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnai semangat kita semua yang dalam sejarahnya dikatakan kita ini dalam rangka menenun kesadaran dalam wahana kerapatan Indonesia tanah air. Amin ya robbal alamin. Demikian kita tutup acara ini dengan sama-sama menyatakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin, di sana ada camilan ya, ada makanan. Persilakan. Sip.